الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه ونجيه. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال أيضا في آية أخرى: إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا. صدق الله العظيم. Para hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, di pagi yang penuh keberkahan ini tiada kalimat yang terindah kita ucapkan, hanya syukur alhamdulillah kata Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang Allah telah berikan kepada kita saat ini, sehingga kita bersama-sama kumpul di tempat yang mulia ini di dalam keadaan sehat wal afiah, dengan harapan mudah-mudahan terus istiqamah dalam rangka maupun Allah Subhanahu wa taala menikmati kandungan ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sering salam mari kita sanjungkan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengajak kita dari alam kesesatan menuju terang benderang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari sahabat dan para keluarganya, dan mudah-mudahan termasuk kita insyaallah sampai hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, di pagi yang penuh dengan barokah dan hikmah ini, kita umat Islam menyambut dan memperingati datangnya hari Lailul Qurban guna menghidupkan sunnah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, kakek dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menjadi binatang kurban, karena beliaulah pertama kali menyembelih binatang kurban di hari yang suci ini. Dengan menyembelih kurban, maka beliau berdua akan selalu tetap mendapatkan pahala selama masih ada orang yang berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Man sanna fil Islami hasanatan falahu ajrun mithluhu." Barang siapa yang pertama memberikan contoh perilaku yang baik dalam Islam, maka yang mendapat pahala kebaikannya dan dapat pahala orang yang menirunya perbuatan tanpa dikurangi sedikit pun. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla 'ala khairi kafa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala sepahala orang yang melakukannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa teguh dan tangguhnya dan kokoh sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau sukses dan berhasil dalam menyampaikan misi dakwahnya yang akhirnya Allah menganugerahkan, yaitu Khalilullah, dan beliau dipilih di antara nabi-nabi yang lain dan dimasukkan ke dalam golongan ulul azmi. Karena apa? Karena kesabarannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir kama sabara ulul azmi." Bersabarlah kamu seperti para ulul azmi bersabar. Namun di sisi lain, sebagai seorang kepala rumah tangga, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam telah lama berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi seorang anak keturunan kelak akan meneruskan satu perjuangan beliau setiap saat dan setiap waktu, tanpa dibatasi oleh rentan waktu, dan penuh kesungguhan dan keseriusan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertera dalam Al-Qur'anul Karim, "Rabbi habli minas shalihin." Ya Tuhanku, anugerahilah kepadaku seorang putra yang saleh. Namun pada kenyataannya
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan beliau pada saat beliau mencapai usia 90 tahun. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyarnahu bi ghulamin halim." Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kehadiran seorang putra yang amat penyabar. Kita dapat membayangkan bagaimana luapan kegembiraan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam akan kehadiran seorang anak yang memang telah lama dinantikan. Sudah barang tentu kehadiran Ismail telah merubah keadaan keluarga dengan ceria dan gembira. Kehadiran Ismail sampai dimanjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hampir saja menjadikan Nabi Ibrahim terperangkap untuk menomorduakan Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Saatlah Allah Subhanahu wa taala muji kualitas keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa sesungguhnya yang paling dicintai Ibrahim dalam hidupnya, Allah atau Ismail? Kisah Nabi Allah Ismail berijak usia 13 tahun, sosok seorang anak kecil cerdas, tangkas, ganteng dan menggemaskan. Ujian berat dialami Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang perintah untuk menunggu putranya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu isyarat bahwa segala bentuk kesempatan, kesenangan dunia dan keberadaannya dapat menyebabkan manusia menomorduakan Allah, maka harus dipertaruhkan. Jamaah itu adalah hal yang berbahagia di saat fajar menyingsing, saat yang tepat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menabarkan perihal mimpi yang beliau hadapi dengan putranya dengan sentuhan gaya bahasa yang sangat indah di dalam Al-Quranul Karim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak Ismail, semalam ayahmu bermimpi. Dalam mimpi tersebut ayah diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Kemukakan pada ayah bagaimana pendapat kamu dalam mimpi tersebut. Bagaimana reaksi Ismail saat mendengar cerita yang mengancam keselamatannya yang disampaikan oleh ayahnya. Sungguh di luar perkiraan manusia, Ismail kecil berani dan untuk perintah dalam rangka perintah Allah Subhanahu wa taala meski akan mengancam keselamatannya. Dengan tegar dan penuh percaya diri, Ismail menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku tercinta, kerjakanlah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Aku mudah-mudahan kau dapat menemukan kepada hamba-hamba yang sangat penyabar. Inilah suara hati anak yang soleh. Ismail dengan hamba mempersembahkan dirinya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran anak soleh di tengah keluarga merupakan dalam nasihat orang tua, sebab anak yang soleh merupakan harta yang paling indah, yang paling berharga, melebihi dunia dan segala isinya. Anak yang soleh ketika orang masih hidup, mereka mampu menunjukkan bakti dan kasih sayangnya kepada orang tuanya. Dan di saat orang tua telah meninggal dunia, mereka menjadi aset saham terbesar yang akan terus mengalir pada atas doa dan ibadah yang pernah diwariskan oleh orang tuanya. Di dalam hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw waladun yad'u bih, aw waladun salih yad'u. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Yang pertama hanya sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awalun salih yad'una, yaitu anak yang saleh selalu mendoakan kepada orang tuanya. Para hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, bercerminlah karena setiap kita ada anak, apakah kita sudah membawa manfaat bagi orang tua kita, atau malah menjadi azab dan beban dosa yang anak justru akan memberatkan pertama jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang dimotori Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat ini kita kenang sebagai hadiah kurban seharusnya mampu meningkatkan kita bahwa hikmah pengertian kurban objek dari pengurang manusia menjadi seorang kambing, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fadainahu bi dzibhin adzim." Setidaknya mengandung hikmah bahwa bentuk korban yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan diri kita, bukan keluarga kita, akan tetapi sifat-sifat kebinatangan dan sifat keheranan yang bercokol dalam diri kita. Aktif rakus tindas menang-menang, menginjak-injak hak orang lain, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan sebagainya.
Inilah sifat-sifat kebinatangan yang kita korbankan demi meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin salat Idul Adha yang berbahagia, karena Allah mengingatkan kepada kita yang berkorban pada hari ini dalam firman-Nya, la yanallahu luhumuha wa la dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Peringatan bagi orang berkorban saat ini atau esok hari Sabtu atau Ahad depan ayam tasyrik, maka di saat kita bolehkan berkorban, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging-daging dan darah hewan yang dikorbankan tidak akan mampu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya takwanya akan menyatakan manusia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhlaskanlah berkorban segala bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal dan ibadah kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, pada saat itu terbayang dalam benak kita jutaan umat Islam tengah berjuang untuk menekan panggilan ibadah haji ke Baitul Haram. Namun saat ini dengan halangan yang terhalang oleh wabah sehingga jamaah Indonesia khususnya tidak berangkat. Namun dalam hal ini ibadah karena ibadah haji di samping merupakan hukum Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi yang mampu, juga merupakan kelas sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, sehingga amaliyah haji yang diberikan menjadi guru suka guru memberikan pelajaran untuk kita amalkan bersama-sama. Para hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, amalan haji penuh hikmah tersebut kita saksikan dalam percakapan Imam Syibli yang bertanya kepada Imam Zainal Abidin tentang ibadah haji. Maka Imam Zainal Abidin menjawab dengan pertanyaan kembali kepada Imam Syibli dengan pertanyaan yang pertama, apakah engkau mengadakan pakaian ihram untuk menanggalkan semua keduniaan atau pujian-pujian atau berjanji hatimu meninggalkan kemaksiatan dan dosa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala realitas kehidupan manusia. Oleh karena itu begitu besar rahmat Allah sayang kepada kita, kepada manusia, sehingga orang yang berdosa dan maksiat Allah masih mencerminkan anugerah sehingga manusia seringkali terbaik dan terlalai karenanya. Saat bila kitab Tasawuf Ibad mengatakan innal abda idza atlaba dzaka min Allah taala arba khisal wa yahjib an rizq la yusbir an nasiha la yadru alaihi dhanbi. Perbuatan maksiat dan dosa pada hakikatnya merupakan kezaliman terhadap diri sendiri, karena semakin banyak kita berdosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jauh kita kepadanya. Dan bila diri kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka satu pula kita tidak memperoleh ketenangan hati, ketenangan jiwa dan ketenangan pribadi. Oleh karena itu, maka janganlah kita anggap remeh suatu dosa, karena mungkin sebab dosa yang kita anggap remeh turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Abdullah bin Mas'ud berkata, "Idza adnaba dzanban saghiran la tanzur ila sighari wanzur ila man adnaba." Pertanyaan yang kedua Imam Syibli yang dijawab oleh Imam Zainal Abidin, apakah engkau membasahi bibirmu dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kau pun berjanji untuk mengikhlaskan seluruh ibadahmu, bahkan hidup dan matimu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh ibadah yang terpada oleh dia ingin memperlihatkan diri, ujub membanggakan diri, sum'ah ingin memperdengarkan diri, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amaliyah yang ditakutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bersabda, "Akhafu ma akhafu alaikum syirk al-isghar." Qalu wa masyirku ya Rasulullah? Ar-riya. Yang paling aku takuti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian, yaitu syirik yang kecil. Kalau mereka berkata, apa syirik yang kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya, yaitu memperlihatkan amal kita.
Para hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, jamaah haji yang memandangkan talbiyah, melahirkan pernyataan tuntutan mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa ikhlas penuhi panggilan Allah, baik panggilan haji, panggilan salat, panggilan zakat, panggilan sedekah, bahkan panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan akan melahirkan kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyebabkan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sifat riya ingin memperlihatkan amal kita, sifat ujub membanggakan diri kita, dan sifat sum'ah ingin memperdengarkan amal kita. Ini semuanya akan merusak ibadah kita yang kita tunaikan sebagai debu yang berterbangan terhembus angin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma'amilu faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapkan kepada segala amal mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Pertanyaan yang ketiga Imam Syibli kepada Imam Zainal Abidin, apakah tatkala mencium Hajar Aswad hatimu berjanji selalu berpegang teguh menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mencium Hajar Aswad nilainya yang sangat menonjol adalah sejauh mana kebutuhan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, menasihati Hajar Aswad, ya, dengan nasihatnya, "Inni a'lamu innaka hajarun la tadur wa la tanfa'." Aku lihat kamu ini hajar, yaitu batu yang hitam, la tadur wa la tanfa', tidak ada artinya, tidak bermanfaat, tidak ada nilai harganya. Laula inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak melihat kau dicium Rasulullah, aku pun tidak akan menciummu. Inilah diantara pertanyaan nasihat Umar bin Khattab. Imam Zainal Abidin dengan menyatakan akan hendak mengingatkan kita bahwa sudah banyak di akhir zaman ini orang-orang yang enggan anti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan keempat, apakah tatkala engkau sa'i berlari kecil antara Safa dan Marwah, kau pun teringat ketika Siti Hajar berlari penuh kasih sayang mencari seteguk air untuk anak sayangnya, sehingga kau pun janji untuk selalu berbakti dan muliakan kedua orang tuamu. Karena sa'i antara Safa dan Marwah melestarikan pengalaman Haji Aswad yang mereka di antara dua bukit Safa dan bukit Marwah tersebut, sedang waktu tidak ada orang yang dapat diminta pertolongan, dan suaminya Nabi Ibrahim jauh dari tempat tersebut, yaitu di Syam. Karena kasih sayang seorang ibulah yang memberikan kekuatan kepada Siti Hajar untuk berlari sekitar 3 kilometer. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, Islam menghormati kemuliaan kedua orang tua kita. Meridhon Allah, meridhon tergantung ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahkan setelah perintah Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan dengan berbakti kepada orang tua di dalam firman Allah, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhan telah perintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbakti kepada ibu dan bapak kamu. Oleh karena itu begitu besar jasa dan pengorbanan kepada kita sebagai anak, maka menyakiti hatinya berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala, mendurhakannya berarti mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Berilah pintu rahmat, pintu rezeki dan pintu ampunan keramat dunia yang menyebabkan kita dijabah bagi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, demikianlah amal haji yang penuh hikmah ini sehingga memabrurkan haji dan segala cita-cita dan harapan. Namun dengan diri ini dengan bertambah kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Idul Adha kali ini sebagai titik awal perubahan diri kita dalam perjuangan kita dalam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak hanya memikirkan diri kita sebagai muslim, tapi bagaimana Islam itu berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu mudah-mudahan saat ini kita terbatas keadaannya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan segala penyakit, Allah menyelamatkan kita, keluarga kita berikan istiqamah dalam ibadah kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنها نتبع الهوى إن هو إلا وحي يوحى. maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illa syarika lah alladzi nahana an ittibail hawa wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi nalul martabatal ulya wal manzilatul quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وأوصي بالأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى عليه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن القرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين واخذلنا أعداء الدين اللهم فرج الشر لهم اللهم فرج جمعهم اللهم ادفع عدلهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. تعصرنا بذي العزة والجبروت واعتصرنا بذي الحول والقوة والمنكور وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا البلاء اللهم اصرف عنا هذا الوباء اللهم اصرف عنا هذا الوباء واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصفاته يعطيكم ولذكر الله أكبر. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.